dari debu, ia melihat bagus, tapi belum ada kehidupan. Kehidupan itu baru terjadi ketika Tuhan menghembuskan nafas. Coba Bapak Ibu perhatikan di kitab Kejadian. Kenapa waktu menciptakan hal-hal lain, bumi dengan segala isinya, hewan, rumput, Tuhan tidak menghembuskan nafas, tapi mereka disebut makhluk hidup. Om Yosef tahu, Frater tahu. Coba perhatikan. Dalam penciptaan dari hari pertama dan hari kelima, Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya, dan itu disebut makhluk hidup. Tapi Tuhan tidak menghembuskan nafas ke binatang, ke tumbuhan, tapi mereka hidup. Tapi kenapa giliran manusia Tuhan menghembuskan nafas? Kenapa? Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Yang menajiskan itu yang muncul dari dalam. Dari mana sumbernya? Di dalam. Itulah yang akan coba kita maknai dalam konteks bacaan suci yang telah kita dengar. Romo, frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, hati itu pusat dari segala apa yang kita pikirkan dan yang kita lakukan. Kalau hati kita baik, maka akan kita selalu berpikir positif, berbicara positif. Kalau hati kita jahat, akan selalu berbicara jahat, berpikir jahat. Maka sebenarnya kita tidak usah takut ketika orang punya negative thinking tentang kita atau berbicara negatif tentang kita kepada orang. Karena bukan kita yang dibicarain jelek yang berdosa, tapi orang yang berbicara kita jelek atau jahat. Apalagi kalau kita berbicara tentang kejahatan orang di depan orang yang memang faktanya orangnya belum tentu sejahat yang kita ceritakan. Bisa jadi kita yang berbicara jelek dan jahat tentang orang jauh lebih jahat dan lebih jelek daripada orang yang kita ceritakan. Karena itu dalam ilmu psikologi selalu ada istilah proyektor dan proyeksi. Kita berbicara tentang orang dengan segala yang kita anggap lemah dan jahat hanya untuk menutup kelemahan dan kejahatan yang lebih parah di dalam diri kita. Maka dengan ini saya mau mengajak kita untuk, Bapak Ibu, mari kita lihat ke dalam hati kita, di yang terdalam dari diri kita yang dianugerahkan oleh Allah. Kenapa hati itu pusat? Ajaran Katolik selalu menempatkan hati itu bait Allah, tempat di mana Allah tinggal dan berdiam di dalam diri kita. Kalau ada Allah di hati kita, maka akan kita berbicara untuk menganggap orang seperti imago Dei, gambar dan rupa Allah. Dan kalau kita melihat orang sebagai gambar dan rupa Allah, kita tidak akan pernah sewenang-wenang dan semena-mena
berbicara tentang pribadi orang dan keberadaan orang. Bahaya untuk bicara tentang orang ini bukan hanya bahaya dalam diri umat, kami para Romo dan Frater juga bisa lebih gitu. Maka memang mari kita menata hati, karena apa? Penting untuk menjadikan hati itu sebagai bait Allah agar kita tidak mudah najis. Kenajisan itu bukan muncul dari apa yang orang bilang dan katakan tentang kita, tapi apa yang kita katakan tentang orang. Nah, Bapak Ibu, tadi saya bagian pengantar mengatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia dari debu, Ia melihat bagus, tapi belum ada kehidupan. Kehidupan itu baru terjadi ketika Tuhan menghembuskan nafas. Coba Bapak Ibu perhatikan di kitab Kejadian. Kenapa waktu menciptakan hal-hal lain, bumi dengan segala isinya, hewan, rumput, Tuhan tidak menghembuskan nafas, tapi mereka disebut makhluk hidup. Om Yosef tahu, Frater tahu. Coba perhatikan, dalam penciptaan dari hari pertama dan hari kelima, Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya, dan itu disebut makhluk hidup. Tapi Tuhan tidak menghembuskan nafas ke binatang, ke tumbuhan, tapi mereka hidup. Tapi kenapa giliran manusia Tuhan menghembuskan nafas? Kenapa? Nah, inilah bedanya Bapak Ibu. Nafas yang dihembuskan Tuhan itu bukan hanya sekedar nafas yang dihirup. Karena kalau hanya sekedar nafas yang dihirup, makhluk hidup lain juga menghirup nafas. Anjing, kerbau, itu kan menghirup. Tapi nafas yang dimaksud lebih pada roh. Roh untuk memelihara jiwa. Roh untuk membuat kita memiliki kesadaran. Makanya bedanya kita dengan binatang itu, binatang hidup tapi tidak punya kesadaran. Manusia hidup, menghirup nafas, tapi ada kesadaran. Nah, inilah penting dari hidup, kesadaran. Kita menggebu-gebu bicara tentang orang, mungkin karena saking kita iri hati dan jengkel, kita bicara tentang kejelekan atau kejahatan yang mungkin belum tentu terjadi. Itu karena apa? Tidak sadar diri. Tidak ada kesadaran. Padahal Tuhan itu kan menciptakan, menghembuskan nafas itu untuk kesadaran, karena manusia kemudian disertai dengan 3 kekuatan, yaitu apa? Hati nurani, akal bebas, dan kehendak. Itu 3 kekuatan utama dalam diri manusia yang tidak dimiliki oleh ciptaan lain. Dan kita itu hidup dengan hati nurani itu, dengan kehendak bebas itu, dengan akal budi itu. Itulah yang membuat manusia itu super hebat di antara makhluk yang lain. Maka kemarin waktu kita merayakan hari orang sakit, saya bilang apa? Kita datang ke gereja, kita menerima perminyakan, kita menerima sakramen untuk membaharui roh yang dihembuskan Tuhan di dalam diri kita. Karena kelemahan dan kerapuhan manusiawi membuat kita menyingkirkan pengaruh roh Tuhan di dalam diri. Karena Bapak Ibu, hati itu berbentuk 2 bilik. Hari Minggu saya bilang 2 bilik itu mencakup, satunya Tuhan, satunya hantu. Satunya untuk yang baik, satu untuk kejahatan. Dan itu terjadi dalam apa yang ditunjukkan oleh Hawa. Hawa setelah diciptakan oleh Tuhan, lalu disuruh ditempatkan di Taman Eden. Taman Eden itu taman yang paling bagus. Tapi di hatinya bercokol 2 kepentingan. Tuhan bilang, kamu tinggal di Taman Eden, kamu makan apa saja yang perlu ada di situ, kecuali 1 pohon pengetahuan, tidak boleh dimakan. Tapi beberapa saat kemudian ada perasaan lain yang muncul dalam hati Hawa, yang muncul dalam bentuk ular dan mengatakan, coba kamu makan pohon itu Tuhan itu bohongin kamu. Dan apa yang terjadi? Ada pergolakan batin, mau dengar Tuhan atau dengar iblis. Hasil akhirnya dia lebih dengar iblis daripada Tuhan. Dan dalam cerita selanjutnya dari bacaan pertama yang kita dengar, kita akan menemukan Hawa ternyata lebih dengar apa kata ular untuk makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Jadi hidup kita itu pergulatan perasaan di dalam hati antara mau ikut Allah atau mau ikut iblis. Dan bicara tentang kehidupan Bapak Ibu, kita juga bergulat dalam perasaan. Kalau kita iri hati dan jengkel dengan orang, ada 2 pergulatan. Mau bicara baik tentang orang atau bicara jelek tentang orang. Itu. Tapi begini, Yesus selalu bilang, dari apa yang kita katakan dan kita lakukan, terpercik apa yang ada di hati kita. Kita kalau betul anak Allah, kita akan memercikan pikiran positif dan pembicaraan yang positif. Tapi kalau ada iblis di hati kita, walaupun berlabel anak Allah, yang kita lakukan adalah pikiran negatif dan
pembicaraan negatif tentang orang. Bapak Ibu, periksa hati kita. Kalau sudah mulai lebih doyan berbicara negatif dan berpikir negatif tentang orang, apalagi karena kita iri hati, cek rohnya. Mungkin kita perlu pembaharuan roh. Dan cara terbaik untuk membaharui roh adalah menyerahkan diri dan membuka hati kita di hadapan Tuhan, supaya roh Tuhan yang dihembuskan ketika Ia sudah menciptakan kita dari debu tanah diperbaharui. Maka ikut misa, berdoa, meditasi, dengar sabda Allah, itu cara membaharui roh. Kami Romo juga belum tentu kami rajin membaharui roh. Dengan rutinitas dan profesi yang kami miliki, kadang kami lupa, tidak ada waktu untuk meditasi, ibadat, karena terlalu banyaknya pekerjaan. Kadang-kadang itu yang membuat roh Tuhan kalah dengan roh manusia. Jadi Bapak Ibu, kita perlu menjaga dan merawat hidup rohani, karena dengan cara itulah kita memelihara hembusan nafas yang dianugerahkan Tuhan untuk kita sebagai sebuah anugerah yang lebih dari makhluk hidup lain yang juga diberikan nafas oleh Tuhan. Sadarilah bahwa setiap kali kita menarik dan menghembuskan nafas, kita sedang mensyukuri rahmat Tuhan dan kita sedang membaharui roh yang dihembuskan Tuhan di dalam diri dan hidup kita. Semoga Tuhan memberkati.